140 triliun transaksi kripto setahun di Indonesia. Itu baru Indonesia, Pak. Dan itu yang tercatat. 140 triliun. Back to Case Close, edisi pada hari ini, Jumat 10 Juni 2000, salah tanggalnya nih. Kamis ya sekarang ya? Kamis 30 Juni 2022, di studio kami, seputaran daerah Renon. Pada hari ini kita berbicara soal keterampilan seorang CEO yang mungkin bagi banyak orang masih sangat awam dan tidak paham dengan istilah-istilah yang akan kita bahas pada hari ini. Case Close mendatangkan seorang narasumber yang bernama IGD Putu Rahman Desianta, ya. Namanya kayak perempuan kayak laki, ini ada desi-desinya. Selamat siang Pak But Gede, ya. Terima kasih atas kehadirannya di Case Close, karena Case Close adalah podcast yang bukan biasa-biasa begitu, tapi Case Close adalah podcast yang mengedepankan humanisme, perkembangan teknologi, hukum yang objektif dan realistis. Siap. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat bagi masyarakat umum ya, khususnya netizen Indonesia dan otomatis di Bali. Pak Putu, saya panggil Putu aja ya, lebih enak kalau manggil Putunya. Saya secara pribadi ingin memahami dan sekaligus pembelajaran kepada publik. Apa sih sebenarnya NFT ini? Perannya seperti apa? Dan kenapa ada nama Ghazali dalam proses ini? Mungkin biar masyarakat paham ya. NFT ini apa? Dan kalau ada salah, cara berkembangnya atau lokus untuk berkembang di Dharma Negara Alaya ya. Mohon diberikan penjelasan kepada publik biar publik tahu, dan bila ada yang akan mempunyai kepentingan atau koneksi, berkeinginan belajar dan lain sebagainya, sehingga publik lebih paham, mempunyai frame berpikir dulu secara umum. Silakan Pak Putu. Ya, terima kasih Pak. Ini kehormatan ada di sini Pak. Baik, kalau kita ngomongin tentang NFT, ini memang sekarang kan lagi banyak orang bilang bahwa NFT itu spekulan ataupun NFT itu sekarang pada hari ini podcast direkam kan memang ada penurunan NFT juga, orang pada mulai bertanya NFT itu apa sih jadinya gitu kan, masih banyak. Jadi kalau misalnya saya jelaskan dari segi teknologi, NFT ini sebuah token Pak sebenarnya. Jadi token digital yang memang direkamkan dalam jaringan blockchain. Nah, jaringan blockchain ini sebenarnya penyimpanan data aja Pak sebenarnya ini. Sama dengan Google dong? Mirip sama Google, tetapi tidak sama. Karena kalau misalnya kita bicarakan blockchain ini sudah ada dari 1991 Pak sebenarnya. Oh, sudah lama sebenarnya. Cukup lama ya? Cukup lama. Berarti saya yang gagal ini mengikutinya. Sebenarnya yang terkenalnya baru 2009. Oh. Begitu. Jadi 1991 itu baru di research, akhirnya mengeluarkan, itu awalnya gara-gara kelemahan dari data digital Pak. Nah, data digital itu kan sangat gampang di-copy. Kita malah nggak tahu ini kapan diedit, apakah benar ini diedit dokumennya, apakah dokumen ini original. Nah, itu membuat ada ketidakpercayaan dengan dokumen digital Pak. Makanya sampai sekarang masih ada cap basah kan Pak, karena nggak percaya dengan dokumen digital. Berarti motivasi dari lahirnya NFT salah satunya pertimbangannya itu ya? Iya, salah satunya memang adanya stamp atau bisa dibilang fingerprint dari dokumen tersebut. Jadi kita tahu kalau dokumen tersebut sudah memiliki kode tertentu, sah dia? Itu sah, memang sudah dibuktikan itu memang asli Pak. Nah, bedanya yang membuktikan asli kan biasanya kalau kita di negara seperti kita ini kan yang menyatakan asli kan satu pihak, pemerintah gitu. Nah, di blockchain yang menyatakan asli adalah komunal Pak. Jadi banyak orang yang mengatakan asli karena dia mekanismenya desentralisasi.
judgement dari publik lah ya, Pak, orang yang publik, lihat ya. seperti itu. Jadi kalau misalnya di blockchain, kalau ada dokumen misalnya kita mau simpan di blockchain, ya, mereka akan memvalidasi semuanya dan disaksikan bahwa ini semua sah ya, semuanya dokumen asli ya. Oh ya baik, jadi semua orang mengatakan ini sah. Sebenarnya mekanismenya sama kayak desa adat Pak. Cara di Bali gitu loh. Yeah. Jadi kalau misalnya ada yang mecah karang segala macam kan kita nedunin adat gitu. Yeah. Nah terus kita bilang ini kita bagi ya, adik-adik saya dapat di sini, saya dapat di sini. Nah itu kan semua krama adat desa mencatatnya dalam memori dan menyaksikan. Nah mekanismenya mirip Pak sebenarnya. Cuma didigitalkan dan ada unsur kriptografi karena ada penyematan kode khusus. Seperti itu. Untuk tidak bisa dibobol, tidak bisa diambil oleh pihak yang tidak berkepentingan. Betul. Nah, kenapa namanya blockchain? Ada bloknya dan ada chainnya. Ya, blok itu nutup, chains-nya berubah. blok itu kotak Pak. Ya, blok itu kotak. Chain itu rantai. Chain, bukan change. Jadi blockchain itu sebenarnya setiap dokumen yang disimpan akan dibentuk seperti blok. Nah, blok ini satu blok dengan yang lain itu bersambung antara kepala dan ekornya, korelasi. Jadi kalau kita mau edit blok ekor, kita harus edit blok head, kita harus edit. Jadi semua harus diedit, Pak. Nah, jadi kenapa makanya dibilang blockchain itu jaringan abadi? Karena susah untuk melakukan edit dan delete, nggak bisa, Pak. Jadi sekali dia masuk selamanya. Forever ya? Forever. Kalau kita mau ngubah satu dokumen, kita harus ngubah semua dokumen depannya. Kalau depannya dirubah, depannya lagi harus dirubah. Jadi dia ada berkesinambungan terus. Dan belakangnya juga sama. Nah, selain itu disaksikan oleh banyak pihak. Nah, inilah kenapa blockchain jadi aman dia. Nah, tahun 2009 entah itu orang apa grup namanya Satoshi Nakamoto mengimplementasikan teknologi ini. Orang Jepang ya? Belum tahu, Pak. Karena ini dia tidak menjelaskan identitas. Berapa kali itu udah fake lah, ketemu katanya ini orangnya Satoshi Nakamoto, tiba-tiba dia nge-tweet bilang I'm not him gitu, tiba-tiba kayak gitu gitu. Nah, di penjara tapi I'm not him, dia masih tetap bisa nge-tweet. Dan jadinya kan bukan banyak lah jadinya ini. Nah, Satoshi Nakamoto ini menggunakan blockchain ini untuk kripto yang pertama Pak waktu itu. Jadi diimplementasikan di Bitcoin. Itu. Jadi baru ada Bitcoin. Nah, berkembangan zaman setelah itu ada Ethereum. Nah, dari Ethereum inilah sebenarnya awalnya cikal bakal protokol NFT sekarang. Gitu. Karena ada smart contract. Nah, di mana kalau kita mau membuat token kayak Bitcoin itu kenapa dia sah? Dan bisa dibilang ini barang digital karena disaksikan dan dicatatkan langsung. Jadi mempunyai kelangkaan. Ya sekali kita nyetak, kita nggak akan bisa nyetak lagi, Pak. Karena itu berarti jenisnya berbeda gitu. Nah, ini yang membuat ini ada sebuah kelangkaan, ada kuotanya. Tidak seperti kita mau bikin data bisa di-copy, mereka nggak bisa. Karena yang di-copy hanya data atasnya, di jaringan nggak sama sekali bisa di-copy. Seperti itu. Nah, di NFT ini Pak, kita itu di dalam dunia kripto itu ada dua jenis token. Ada fungible token, ada non-fungible token. Nah, fungible token ini token yang bisa ditransaksikan karena nilainya sama. Kayak Bitcoin itu? Bitcoin. Nah, contoh juga kalau di kehidupan nyata kita uang rupiah kita juga kan termasuk ini Pak, termasuk fungible token. Ya? Karena kita kan membedakan antara banknote sama money kan. Banknote adalah uangnya, money adalah kekayaan kita yang ada di Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia menerbitkan banknote itu untuk menjamin kekayaan kita di Bank Indonesia. Itu adalah sesuai dengan banknote tersebut atau uang tersebut. Pencatatannya. Yang bisa dikeluarkan kepada publik ya. Betul. Atau kepada pihak dia. Nah, dari sini kan kita Bapak punya 50.000 di kantong Bapak, saya punya 50.000 rupiah. Kita mau tukarkan Bapak pasti, karena kan sama nilainya. Nah, ini namanya fungible token. Bitcoin, Ethereum, semua cryptocurrency itu fungible token. Jadi kita bisa tukarkan begitu saja dengan satu sama lain. Nah, sedangkan kalau non fungible token ini tidak bisa ditukarkan, Pak. Contoh non fungible token di kehidupan kita nyata ini KTP, Pak. KTP itu non fungible token yang paling jelas gitu, karena setiap KTP itu memiliki keunikan.
Dia punya nick sendiri, nama sendiri, kombinasinya beda-beda. Tanggalnya beda-beda. Dan kita nggak bisa tukarkan. KTP Bapak saya tukarkan sama KTP saya, kita nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Mau bikin SIM nggak bisa, mau bikin malah nggak bisa. Akibat hukum ada di sana, pemalsuan. Betul, pemalsuan yang ada. Nah, jadi NFT ini adalah token yang memang memiliki keunikan tersendiri, Pak. Jadi setiap satu token dengan token yang lain itu dia berbeda. Dia mulai memiliki nilai intrinsik sendiri. Sama seperti karya seni. Kenapa NFT disematkan di karya seni dulu, di digital artwork dulu? Karena kan artwork juga sama mekanismenya. Yang menciptakan satu dan dia ya cuma ini, nggak bisa kita menukarkan lukisannya pelukis A dengan lukisan pelukis B, nggak mungkin Pak, karena keduanya memiliki intrinsik sendiri, nilainya apakah nilai seninya kan beda-beda sendiri, stylenya beda. Nah itu sebenarnya NFT. Berarti NFT ini mempunyai semacam marketplace dong, dia mempunyai sebuah lembaga yang bisa menjadi kurator atau penjembatani antara orang yang menaruh sesuatu, katakanlah seniman, dengan pihak ketiga atau calon konsumen by digital. Pak. Iya, ada marketplace-nya ada dia. Oh, ada di sana ya. Berarti profitnya NFT itu, ya ini pekerjaan ya, pekerjaan. Sah dan wajar kalau ada profit. Dari sana dong. Betul Pak. Dari sana ya. Betul. Terus sama seperti yang saya lihat di dalam prolog, apa namanya, Ghazali ya? Iya. Ghazali. Foto selfie sampai lakunya sedemikian mahal. Soalnya Mbak Bintang berapa kali selfie buat TikTok nggak laku seperti itu. Apa trik di sini? Nah, begini Pak, itu sebenarnya jujur aja kita nih terbantu dengan dari Ghazali. Kami di Bali Ola itu sudah dari Februari ya. Februari. Mulai 2021. Bali Ola ini kapan? Februari 2021. Sebenarnya Bali Ola dimulai dari kepeng.io dulu Pak, cryptocurrency yang kita kembangin sendiri untuk seni budaya Bali. Itu kita mulai di 2020. Setelah itu di Februari kita mulai memperkenalkan NFT. Belum ada Bali Ola nih Pak, April baru kita ada. Jadi Februari ini kita memperkenalkan dulu NFT untuk para seniman. Karena yang kita lihat tuh begini Pak, NFT itu tidak hanya sekedar token. Jadi dia itu seperti dokumen, seperti kalau kita lihat tuh kayak BPKB Pak. Oh ya. Jadi anggaplah karya seni itu mobil, BPKB-nya NFT-nya. Pengesahannya di sana. Karena itu membuktikan bahwa kalau saya meminting NFT, ini kan bahasa untuk membuat NFT itu minting Pak namanya. Oh ya. Saya meminting NFT, berarti saya sudah mencatatkan tanggal berapa saya mendaftarkan, ada bukti-bukti pembuatannya. Nah itulah disebut dengan BPKB-nya Pak. Nah waktu itu nggak ada yang mau dengar Pak. Oh pasti, karena barang sangat baru. Sangat baru, dan juga selalu kita nyebut NFT, sebutnya langsung ke Bitcoin, padahal itu hal yang berbeda. Berbeda. Terus sekarang udah banyak yang dengar? Sudah banyak, malah sekarang NFT kan kayak kemarin ya, ada yang lagi nge-hype. Nah, gara-gara Ghazali lah, ya orang pada heboh nih gitu kan. Akhirnya semua orang pada nanya mencari tahu NFT, sampai satpam depan kantor juga ngomongin NFT. Berarti Ghazali ini menjadi triggernya NFT dong? Trigger NFT di Indonesia itu Ghazali. Ya? Kalau bisa dibilang Ghazali itu yang trigger untuk orang awam ya, untuk mengetahui apa itu NFT dan pingin tahu. Tapi gara-gara itu juga akhirnya semua orang mencari peluang di NFT dengan cara ya foto KTP-nya dijual di OpenSea, marketplace-nya NFT, terus foto bakso sebelah rumahnya, foto pokoknya apapun di NFT-kan, berharap terjadi ada yang nawar, ada yang menggoreng bahasanya Pak. Ada yang istilahnya menggoreng ya. Ada yang menggoreng. Nah mekanisme Ghazali bisa seperti itu. Yang pertama produknya memang unik Pak. Oh ya. Unik karena dia memfoto dirinya sendiri terus. Saya sampai nanya ke beliau, kebetulan saya ketemu sama Ghazali. Di mana? Bilang waktu ngisi acara di satu co-working space crypto di Seminyak waktu itu. Nah bareng di sana dengan Ghazali. Dia katanya nanti mau foto terakhirnya itu adalah foto dia pakai toga Pak. Jadi dia itu sebenarnya memfoto dirinya, perjalanan dia dari SMK sampai akhirnya lulus kuliah, mau dikasih ke orang tuanya. Terus udah gue taruh di NFT, nanti di sana ada yang mengambil itu dan akhirnya berputarlah dia gitu begitu. Oh begitu ya. Berarti tempat mensosialisasi, saya katakan etalase juga NFT ini untuk mungkin awalnya iseng,
orang tertarik menjadi tempat untuk mengambil apa yang dia anggap menguntungkan bagi masyarakat terhadap apa yang dipost lah katakan di Betul. NFT ini ya. Betul. Terus tadi saya dengar ada istilah blockchain dan kripto. Seperti apa sih kripto ini? Seperti apa gimana nih Pak? Itu pemahaman kripto dalam kaitan NFT itu gimana? Kripto sebenarnya kan kalau kripto sendiri ini kan kriptik itu kode. Jadi ini semua hal yang isinya kode Pak itu sebenarnya. Jadi kalau cryptocurrency yang hanya bentuknya kode, nggak ada benda fisiknya. Nggak ada fisiknya. Semuanya pakai X, Y, dan something Iya, ya. seperti itu. Jadi kalau misalnya nyebutnya kalau di kita tuh ada smart contract-nya Pak. Jadi memang itu yang disimpan dalam jaringan blockchain seperti itu. Ini ada Baliola tadi. Iya, Nah, Baliola. berkaitan dengan NFT. Seperti apa prosesnya nih? Baliola dengan NFT ini. Iya, Pak. Bagaimana itu bisa kok? Bagi saya juga agak nyeleneh Baliola gitu. Nyeleneh tapi sebenarnya menarik. Biar lebih tahu publik atau masyarakat umum atau netizen. Seperti apa sih Baliola menjadi NFT dan marketplace pertama di Bali itu seperti apa prosesnya? Sebenarnya kita proses awalnya pasti kan karena saya sendiri memang research Pak blockchain dari 2018. Tesis saya sendiri memang implementasi blockchain juga memang. Nah dari sana saya melihat memang waktu awal-awalnya kenapa kita memilih kita harus bangun kripto untuk Bali gitu kan. Kita nggak memikirkan kripto mau di trading sebenarnya Pak. Kita lebih fokus di utility sebenarnya. Karena token ada banyak jenis nih. Ada token meme, ada token apa. Nah kami lagi fokusan ke utility. Nah utility pertama kami ini adalah untuk membangun marketplace Baliola. Nah Baliola ini NFT marketplace yang fokus kepada artwork seniman. Oh, ini berarti Hanya Baliola hardwork only. Hardwork only. Jadi tidak seperti marketplace lain. Karena marketplace NFT itu ada dua jenis Pak. Ada yang exclusive market, ada yang open market. Kalau seperti OpenSea, Rarible dan yang lainnya itu lebih ke open market. Jadi everyone can make NFT, can sell NFT. Sedangkan di Baliola kita eksklusif, hanya artwork. Jadi barang-barang yang hanya bersifat artwork lah, yang seni lah yang bisa ada di Baliola. Makanya di Baliola itu ada mekanisme validasi dan verifikasi dulu sebelum mereka bisa membuat NFT. Jadi nggak langsung bisa buat gitu. Ada berapa seniman yang sudah mencoba untuk masuk di dalam tubuh Baliola ini? Kalau Baliola yang sudah lolos validasi itu udah lebih dari 100 seniman ya Pak. Udah lebih dari 100 seniman. All over Bali or ada yang dari Jogja, ada dari Bandung. Karena kan sebenarnya Baliola tuh sebenarnya Pak kita bukannya eksklusif di Bali. Oke. Ya, itu kan image buat image bahwa kita itu di Bali ya. Starting di Bali. Ola itu ya kayak dulu zamannya sebelum Covid kan Pak. Seniman buka toko di depan rumahnya aja udah ada yang mau beli, ada yang lihat. Nah, sekarang nggak ada yang datang. Jadi kita siapa yang mau liatin? Seniman pada bingung mau jualan di mana. Ditaruh di ditaruh di Instagram ataupun dari sosial media, nanti dibajak. Udah ada seniman kita beberapa karyanya dijual di NFT tanpa ada pemberitahuan ke senimannya. Dibajak loh Pak. Itu sudah ada kasusnya dan itu banyak sekali yang terjadi. Berlanjut nggak kasus seperti itu? Sudah diajukan kepada pihak pemilik marketplace-nya dan udah di take down karyanya. Tetapi kan itu jadinya sudah bingung. Terjadi. Udah terjadi. Perbuatan itu sudah terjadi. Dilakukan nggak langkah-langkah hukum? Itu boleh. Ya langkah hukumnya karena kripto Pak. Karena ini kripto agak susah mendetek siapa yang melakukan. Who did it? Ya, jadi mau nggak mau yang bisa dilakukan oleh para seniman hanya take down. Melaporkan kepada marketplace-nya, terus membuktikan bahwa itu memang karyanya dia, habis itu di take down. Nah ini kan jadi problem Pak, di mana seniman mau jualan? Dulu mungkin dunia menyapa Bali gitu, dunia pada datang ke Semua Bali. datang ke Bali. Nah sekarang saatnya Bali mungkin nyapa dunia dengan tempat yang aman. Nah itulah namanya Baliola. Baliola. Sebenarnya kalau singkatannya Bali Online Art Pak. Bali Online Art. Luar biasa. Ini bagus nih, sebenarnya menarik banyak orang yang belum paham. Sehingga saya berharap dengan podcast yang kita lakukan pada hari ini lebih mempunyai nilai, jangan profit semata-mata tapi sosialisasi untuk pemahaman seperti apa. Karena ini sangat penting ya, sangat penting.
dengan baliola, istilah baliola tadi saja sudah saya agak berpikir apa, tapi setelah mendapat penjelasan, ola itu ternyata sebuah singkatan, ya sebuah singkatan. Oke Pak Putu, terus seperti halnya Urjali menjual foto selfie-nya, berapa nilai yang tertinggi, berapa nilai amount yang diterima? Apakah ada, maaf kata ini, adakah pemotongan yang dilakukan oleh NFT atau baliola dalam hal ini terhadap penjualan barang dia lah katakan yang dia, mekanismenya seperti apa? Ini kan kalau di Gozali sendiri, dia kan menjual di OpenSea waktu itu kan. Nah jadi waktu saat di OpenSea memang itu open market. Sebenarnya seniman sudah, nah ini uniknya NFT Pak. NFT kan itu isinya ada smart contract. Jadi kita bisa menyematkan beberapa klausul-klausul yang kita inginkan untuk dalam benefit kita. Nah contoh, kalau di seniman di Baliola, di NFT kita, di NFT, semua NFT, biasanya kalau artwork itu kita ada namanya royalty fee, Pak. Nah, royalty fee itu disematkan langsung di NFT-nya. Langsung disematkan di NFT-nya. Jadi kayak misalnya di Baliola menerapkan 13% royalty fee kepada seniman pemiliknya. Nah, jadi setiap ada penjualan berikutnya, setelah penjualan pertama berikutnya, si seniman terus akan dapat, Pak. Tanpa dia harus minta. Dia otomatis split. Oh, berarti kayak royalti hak cipta dong ya? Betul. Nah inilah mekanisme ini yang sebenarnya kita manfaatkan. Jadi pola pikir kami di Baliola itu agak berbeda dengan yang marketplace yang lain gitu ya. Karena memang kami melihat pertama NFT kami gunakan sebagai PPKB Pak. Jadi NFT itu PPKB. Terus yang kedua ada royalty fee. Nah berapa? Adakah pemotongan dari Baliola? Nggak ada. Untuk keseniman kami nggak ada pemotongan. Terus profit yang diperoleh oleh Baliola? Kita add up Pak. Namanya admin fee 3%. Nah itu yang dibebankan kepada pembeli, bukan kepada seniman. Bukan. Nah selain itu juga kita ada juga mekanisme minting. Nah minting itu bukan kami juga sih, itu lebih ke network yang membutuhkan. Untuk menyimpan data mereka butuh gas fee. Nah Baliola sekarang sampai di bulan Desember besok ini masih kita free-kan karena kami yang masih nanggung. Seperti itu untuk para seniman. Berarti profitnya Baliola bukan dari royalti, tapi dari untuk pemasukan Baliola? Itu dari pembelian Pak. Setiap pembelian kita dapat 3%, tapi bukan dipotong. Add up dia. Oh berarti kalau harga aja 1.000, berarti dia harus dari nilai 1.000 ini ditambah 3%? Iya betul. Berarti 300 rupiah itu dia tambahin lagi, 30 rupiah itu dia tambahin? Betul Pak. 30 rupiah ini, terus taxnya gimana? Nah di taxnya sendiri ini memang kami taxnya kan lebih ke perusahaan jadinya Pak, tax final yang sekarang. Kemarin kita sudah ada pengeluaran Pak, jadi sudah ada data dari Dirjen Pajak kan sudah memberikan aturan NFT seperti apa, kripto seperti apa. Oh sudah ada aturannya. Artinya pajak mengikuti situasi ini dan dibuatkan regulasi. Berarti ada kepastian hukum dong di sini ya? Ada kepastian hukum Pak. Jadi memang kalau dari segi blockchain sendiri itu memang sudah masuk ke KBLI. Jadi ada perusahaan memang blockchain kayak kami Baliola ini terdaftar sebagai perusahaan blockchain Pak. Jadi memang ada KBLI-nya kita. Terus yang kedua dari segi kripto sendiri di Indonesia nggak mengenal namanya cryptocurrency Pak. Kita kenal namanya crypto aset. Karena kripto itu dijadikan sebagai komoditi, dia bukan sebagai mata uang. Makanya tidak boleh namanya pay with crypto itu nggak boleh di Indonesia. Tetapi kalau kita redeem itu mungkin masih kita bisa pertimbangkan, atau barter, nah itu mungkin masih bisa. Nah jadi apa yang kita lakukan di Baliola pun dari pajak pun kita mengikuti Pak aturannya. Kemarin kami sudah partner dengan Telkom Pajaku untuk asesmen pajak ini. Cuma kemarin kami masih bingungnya karena kripto aset itu ada dua jenis Pak. Ada fungible, ada non fungible. Nah di aturan pajaknya belum menjelaskan. Yang tidak terbayar ini seperti apa? Non fungible kan? Yang non fungible ini seperti apa gitu? Yang dipajakkan apakah yang fungible-nya? Karena fungible-nya kan kepeng. Ya. Atau NFT-nya. Karena NFT di Baliola ditukar dengan kepeng. Jadi kalau mau memiliki NFT Baliola, kita harus punya kepeng baru ditukarkan ke NFT Baliola. Nah ini bagaimana pajaknya? Karena kan ini bingung juga. Kalau dipajakkan berarti harus mengesahkan kripto sebagai alat. Nah ini jadi
masih assessment lah mungkin dari pemerintah ya. Berarti Seperti itu. masih ditelaah lah ya oleh Masih pajak ditelaah. khususnya kan. Pasti. Karena di satu sisi tidak mengakui, di lain sisi ingin mengenakan pajak, kan begitu persoalannya Pasti. akhirnya. Karena memang kalau dari hemat kami, Hmm? karena mekanisme smart contract ini Pak, Mm-mm. sebenarnya pemerintah dapat diuntungkan luar biasa dari smart contract ini. Coba dicontohkan secara ini konkret seperti apa? Seperti misalnya di Baliola. Kalau di Baliola kan misalnya Bapak seorang pelukis gitu misalnya. Nah, belum tentu pelukis itu bisa istilahnya membuat video untuk di NFT-kan, membuat karya difotokan, nggak bisa. Otomatis dia harus punya namanya NFT production. Nah, kan di linknya belum tentu seniman juga punya uang di depan. Jadi mungkin per penjualan. Ada yang marketingin, ada segala macam. Nah, di Baliola kita sudah pecah itu, Pak. Jadi saat mereka menyematkan harga misalnya 100 kepeng aset yang harus ditukarkan dengan NFT ini. Nah, itu berapa persen itu punya seniman, berapa persen punya NFT production. NFT production ini berarti NFT yang mencari orang-orang yang memproduksi itu. Iya, jadi dia ini seperti manajemen artis, Pak. Ya, oke, bertindak oke, begitu, saya berarti. paham. Berarti di sana, nah contoh ini, saya seniman, pemahat atau apalah ya, saya masuk ke Baliola, kan? Seperti kata tadi, saya kan tidak mempunyai skill atau expectation di dalam pengambilan gambar, video. Berarti Baliola yang menyiapkan videografer. Iya. Ada tim kerjasama kita. dengan Pak Erik itu. Nah, bisa dengan Pak Erik juga. Wah, ini perlu karena ini. karena kalau Baliola memang ada NFT productionnya, tetapi kami tidak menutup kalau seniman mau bikin tim sendiri juga nggak ada masalah. Karena ada beberapa seniman yang dia bikin tim sendiri melakukan itu. Sebenarnya karena gini Pak, mekanisme NFT ini seperti production house sebenarnya. Ya, jadi tidak bisa cuma oke, saya punya karya foto jepret udah dibiarin. nggak bisa, Kalau ya. nggak ada yang jualan, nggak ada yang membungkus, nggak ada, ini kan sama aja bohong Pak. Betul. Nah kan banyak juga seniman kita seperti ini. Nah balik lagi Pak kan tadi, bagaimana pemerintah bisa mengambil keuntungan dari sini sebenarnya. Nah mekanisme smart contract ini kita bisa membuatkan aturan regulasinya bahwa setiap perusahaan blockchain itu harus membuatkan smart contract yang namanya wallet pemerintah. Dompetnya pemerintah ya. Pemerintah. Jadi setiap ada transaksi dengan smart contract tersebut, otomatis kriptonya akan masuk ke walletnya pemerintah dan pemerintah bisa mencairkan tersebut untuk jadikan rupiah. Oke. Jadi bayangkan Pak, 140 triliun transaksi kripto setahun di Indonesia. Itu baru Indonesia Pak, dan itu yang tercatat. 140 triliun. triliun. Betul. Jadi bisa Indonesia termasuk negara yang paling doyan kripto Pak. Saya nggak tahu kenapa gitu, tapi gara-gara pandemi gila-gilaan gitu. Bahkan investor karena kripto ada kerja ya. Dia Mungkin. ngutak-ngutik dari smartphone yang dia pegang aja kan Betul, mungkin. betul. Nah, kita ini 20 juta investor loh, Pak. Kripto. Lebih besar dari investor saham. Walaupun kripto lagi enduk ya, bisa dibilang lagi Ya, jelek ya, down pasar ya. lagi down. Tapi justru jujur dari kemarin saya ditanyain terus gitu sama teman-teman, kripto udah turun gimana nih tak bagus. Saatnya kita bikin teknologi blockchain. Gitu. Karena kalau kami sendiri pun sekarang lagi membuat teknologi blockchain sendiri karena kripto lagi turun. Kenapa kok kripto turun kita malah bikin blockchain sendiri? Ya, komoditinya lagi turun, kami bisa ngambil aset sebanyak-banyaknya untuk kami funding. Untuk kami pakai untuk membangun blockchain gitu. Jadi ini ada sisi baik dan buruk sebenarnya yang turun Iya, ini, tetapi oke. bukan berarti namanya juga kripto gitu. Kripto itu aset nomor 2 beresiko tertinggi. Oke. Ya, jadi untuk investasi. Ya, kalau orang udah bermain kripto dia udah tahu lah Pak. Nah masalahnya kemarin itu adalah orang FOMO, fears of missing out. Jadi orang pada wah gue lagi naik segini, buru-buruan ikut tanpa ngerti lagi main apa, aturannya gimana, lapangannya gimana. Jadi mempergunakan bahasa-bahasa seperti bahasa-bahasa anggaplah ya trading-trading yang lain. Pokoknya dia berpikir cuan-cuan aja lah Cuan ya. aja. Nah, akhirnya jatuh yang didiskreditkan siapa? Kripto. Ya. Nah, masalahnya adalah Anda tahu risiko kan? Gitu kan dibalikan saya selalu bilang Anda tahu risiko kan? Nah, kalau Anda udah masuk ke kripto berarti Anda tahu risikonya tinggi. Ya, jadi cobalah lebih bijaksana gitu kan seperti itu. Jadi sebenarnya pemerintah bisa ngambil
ngambil benefit dari sana. Tapi ya ini Pak, balik lagi ke regulasi seperti apa. Nah, selain itu juga pemerintah kemarin kita ketemu dengan Dirjen Haki Pak. Kami diundang oleh Dirjen Haki karena mekanisme pencatatan NFT di Baliola ini sudah mengcomply dengan pencatatan hak cipta. Nah, memang itu yang kita inginkan sebenarnya. Untuk sebuah kepastian hukum dan jaminan terhadap siapapun yang ada di dalamnya yang punya hak yang utama ya. Betul, karena kan memang kalau hak cipta yang kami tahu kan dari Dirjen juga mengatakan ini kan sifatnya deklaratif Pak. Karena dia deklaratif, kami mekanisme verifikasi itu seniman mendeklarasikan bahwa ini karya saya, karya benar punya saya. Terus dia memberikan video atau foto historikal. Dari kanvas kosong sampai jadi gitu tuh dia ada fotonya semua. Jadi itu sudah membuktikan Pak. Nah saat dia mencatatkan di blockchain kita, otomatis kan ada jamnya Pak kapan. Kalau orang mencatatkan kembali tinggal lihat jam yang paling awal siapa gitu kan bisa juga dilihat seperti itu. Nah itu mekanisme yang sudah kita diskusikan sama Dirjen dan dari Dirjen mengatakan mekanisme di Baliola tidak masalah Pak. Justru yang di open marketplace-nya itu yang masih didiskusikan oleh Dirjen. Luar biasa ini. Nah, saya ingin nanya juga, NFT boleh dikatakan marketplace lah ya, identik dengan marketplace. Bisa nggak dikerjasamakan atau dapat digunakan nggak NFT ini oleh dunia pariwisata Bali? Karena saya berkaitan dengan Bali ya. Kita ini hidup dari pariwisata, kita sudah merasakan bagaimana 2,5 tahun ini dengan tidak adanya wisatawan ke Bali itu kan sangat menyedihkan dan menyayat hati. Kuta kayak kuburan ya. Nah, mungkin melalui NFT ini ke depan ya kita tidak berharap. Who knows, one day ada seperti hal ini. Biar kehidupan itu bergerak. Bisa nggak pariwisata itu di NFT-kan lah istilahnya? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa. Karena kan mekanisme NFT. Kami di Baliola ini kita ada satu project yang kita lagi garap Pak. Nah ada 2 project. Jadi ada namanya voucher NFT. Ada namanya loyalty card NFT. Nah voucher NFT ini sebenarnya voucher hotel tuh kita bisa jadikan NFT semua Pak. Oh bagus. Keuntungannya adalah kalau voucher hotel yang ada sekarang dipakai, dibuang, hilang. Yang ngontrol siapa? Yang memiliki voucher kan Pak ya. Nah, kalau kita jadikan NFT, saat kita bikin komoditi yaitu NFT-nya itu jadi barang Pak. Dan saat Bapak beli, itu sudah pindah ke Bapak. Yang ngontrol Bapak. Kalaupun platformnya bangkrut, Bapak masih punya asetnya loh. Karena itu barang digital yang disahkan oleh network, jaringan blockchain-nya. Nah, jadi itu bisa Bapak terbawa. Jadi collectible kah? Nah, bisa disematkan utility, kegunaannya apa lagi. Nah, itu yang banyak. Seperti contoh sekarang kita lagi project sama HIPMI Denpasar. HIPMI Denpasar membangun namanya loyalty card NFT HIPMI Denpasar. Tujuannya adalah untuk mengutilisasi semua anggota NFT HIPMI bersama dengan ingin membantu masyarakat mungkin bisnis-bisnis lokal. Nah, jadi semua pemegang NFT ini dia seperti kartu diskon Pak sebenarnya. Jadi datang ke sana dapat diskon dengan redeem itu juga bisa membantu. Nah, voucher juga sama. Nah, voucher ini juga unik Pak. Uniknya mekanisme yang kita bangun itu saat si hotel mengeluarkan voucher. Nah, mengeluarkan voucher, dia beli vouchernya. Uang kan kita bayar ke voucher Pak. Nah itu bisa dipakai kapan aja vouchernya, unlimited. Tetapi dananya yang masuk ke dalam blockchainnya itu yang masuk ke si hotel baru 30%. Saat kita redeem ke sana, baru dananya turun. Itu otomatis, itu smart contract yang lakuin. Luar biasa ya. Itu yang satu lagi Pak. Nah terus apa lagi di pariwisata? Hal lain lagi kita bisa melakukan fraction business ownership. Nah sekarang kan teman-teman di pariwisata agak bingung nih Pak, mau ke bank juga susah, masih gimana segala macam. Tapi kan kalau kita urunan bareng-bareng dengan mengunderlyingkan saham perusahaannya, kita jadikan NFT, terus kita urunan deh, nyupport mereka, bantuin hotel ini supaya bisa dari minus jadi nol lah, at least bisa beroperasi gitu kan. Nah itu bisa kita bareng-bareng Pak. Kita sendiri punya projectnya namanya benih.io. Nah itu untuk ngelakuin itu. Nah terus yang lainnya lagi dari segi ekosistem NFT dan blockchain ini sebenarnya Bali sudah punya industri baru Pak.
namanya industri silicon atau industri blockchain. Jadi sebenarnya di Bali ini dari pandemi kemarin perusahaan-perusahaan kripto dari luar tuh ada di Bali semua, Pak. Banyak kan ada di Bali. Oh, Di iya? Canggu, di Ubud, di Seminyak, di Sanur tuh banyak banget, Pak. Bahkan sampai kemarin kita sering gadang-gadang Bali itu Silicon Bali loh. Gitu. Jadi memang mereka memang sudah kebetul dan hidup dengan kripto gitu mereka di sana. Oke. Nah, masalahnya adalah kita di sini harus siap-siap juga, Pak. Jangan cuma jadi penonton doang gitu. Makanya harus jadi player ya. Harus jadi player. Makanya kami membangun namanya Bali Blockchain Center di Denpasar bersama dengan Pemkot dan Bekraf Denpasar. Ini tujuannya untuk menyiapkan. Kalau nanti nomad, apalagi ntar visa nomad udah 5 tahun loh, Pak. Nanti kan. Nah, betul. kita bisa nyiapkan developer, Pak. Daripada mereka mencari developer ke Vietnam macam, kenapa nggak anak-anak kita gitu? Itu sih kita mau. Nah, itu kekuatan Saya bangga kita. ini, saya appreciate benar ini. Kita sudah berpikir next ya, future-nya seperti itu dan betul-betul dipersiapkan. Ini tugas kamu ini tuh untuk prepare it ini, mungkin kolaborasi dengan pemerintah sehingga tercapai apa yang menjadi cita-cita kita, cita-cita bersama lah. Anda sebagai orang yang saya anggap expert di bidang ini, bekerja sama mengkompanyonkan atau bekerja sama dengan pemerintah atau dengan pihak ketiga, why not gitu lah. Saya tanya lagi, NFT ini kan punya website. Ada websitenya. Bisa ditunjukkan nggak websitenya itu? Di Baliola ya. Di Baliola ya. Tolong ya. Kita ada marketplace namanya Baliola. Ini sudah kita soft launching, tapi kita belum grand launching ya, Pak. Belum Kita baru soft launching. Baru soft launching. Jadi ini artwork kita kalau ini halaman depan bisa ke bawah. Ya, ini ada popularin market ke bawah. Nah, ini semua karya seniman-seniman kita, Pak. Ini ogoh-ogoh ya? Ya, ini waktu lomba ogoh-ogoh kita bikin lomba waktu Maret kemarin, lomba ilustrasi ogoh-ogoh di Metaverse gitu mekanismenya. Jadi ini diminting terus ada hadiahnya. Terus turun ke bawah lagi. Nah, ini waktu di Java Jazz. Jadi ini karya seni Java Jazz Jakarta nih? Iya, Java Jazz Jakarta. Berarti Baliola udah masuk ke... Sudah di sana, Pak. Oh, kemarin kita ada booth di sana juga dan kerjasama dengan Java Jazz. Oke. Bagaimana apresiasi mereka? Mereka sangat appreciate sih, Pak, sebenarnya dengan program yang dibuat oleh Baliola, ya, NFT lah katakan. NFT. Tetapi memang banyak harus kita gali lagi karena kan potensi di music itu NFT tinggi sekali. Music NFT itu tinggi sekali potensinya. Apalagi tidak seperti seni rupa. Seni musik itu penataan hukum dan segala macam itu termasuk lebih rapi gitu loh daripada yang rupa, karena rupa kan agak susah, Pak. Kalau punya lukisan saya beli habis itu dijual lagi kan udah bukan urusan saya. Bukan, tidak ada pelindungannya lah. Privilege-nya udah berubah. Nah, ini yang membuat ya memang sih seniman tidak berpikir hanya uang ya, tapi kan pastilah mikirin uang juga untuk kehidupan, kelangsungan hidupnya. Tapi ya ini yang tidak ada di seni rupa sebenarnya. Belum adanya ada, itu mungkin di musik ya. Di musik lebih rapi, Pak. Memang rapi. Kemarin aja kita belajar Baliola, kita modifikasi untuk bisa mengikuti Java Jazz, Pak. Karena dia ada, kalau NFT misalnya artis siapa kita masukin NFT-nya, itu berarti harus publikasinya siapa yang punya, terus publishernya siapa, terus pencipta lagunya, itu kan banyak pihak. Jadi makanya di Baliola sendiri itu kita punya pemecahan fee itu sampai rigid, Pak. Oh ya? Iya, kita sampai bisa mecah, misalnya royaltinya mau dipecah ke berapa pihak, terus penjualan pertama dipecah ke berapa pihak, itu bisa. Dan itu tidak ada invoicing ya, Pak. Itu auto split. Jadi kalau ada yang beli, terbagi aja langsung terbagi. Jadi tiba-tiba di walletnya Bapak, ting gitu, masuk uang. Gitu. Kalau ada yang beli. Bagus, luar biasa. Itu harus dikembangkan itu mungkin ya. Ya, Pak. Khususnya paling tidak pemusik Bali dulu lah. Baik, Pak. Ya kan? Mungkin nanti hal ini mudah-mudahan musisi-musisi kita mendengar, biar menjadi bahan pertimbangan ke depannya masuk ke NFT Baliola kan gitu. Luar biasa. Terus apalagi ada yang di website ini aja ya? Kalau di sini sih memang kita fokusnya di NFT rupa dulu, Pak. Sembari kita memang menyiapkan, tapi sebenarnya kami juga di engine belakangnya kami juga bantu beberapa project juga, karena kan kita
Ada juga sekarang kita lagi diskusi dengan 3 ilustrator digital yang memang kami lihat karyanya sih amazing gitu. Oh ya? Nah, kita lagi diskusi mau bikin project NFT bareng. Orang Bali? Orang Bali, Pak. Orang Bali. Semuanya kebetulan ilustrator Bali, Pak. Gitu. Jadi ya? Bali memang dari mereka teman-teman ini sudah lama pingin masuk ke NFT, bahkan sudah ada yang masuk ke NFT. Tetapi kalau kita hanya bikin karya di OpenSea atau dimanapun tanpa kita melakukan sebuah mekanisme marketing, nggak akan jalan, Pak. Betul. Karena kalau di NFT yang sustain, yang tetap bertahan, itu harus mengikuti kaidah 5T, Pak. Pertama, virality. NFT itu harus bisa viral. Betul. Kalau nggak viral, nggak ada yang beli, Pak. Contoh Karena nggak tahu. Nggak tahu, betul. Nah, yang kedua, utility. Sekarang nggak ada lagi. Sekarang tuh NFT yang bertahan lama, harganya tidak turun. Itu NFT yang punya kegunaan. Ya. Ini buat apa? NFT ini keuntungannya apa? Spesifikasinya apa? Nah, itu baru bisa bertahan deh. Kayak sekarang nih NFT yang turun banyak itu kan NFT yang memang nggak ada kegunaan, cuma untuk fun aja. That's all. Nah, terus yang ketiga tuh harus punya community-nya, Pak. Ada komunitas yang menggrab NFT tersebut. Yang keempat continuity. Jadi bisa terus berlanjut, berkesinambungan, sustainable lah istilahnya. Betul. Yang terakhir profitability. Ya bisa dijual kembali NFT-nya, jangan dihangusin gitu. Jadi itu keuntungan. Luar biasa ini Pak Putu. Berarti prospek NFT ini ke depan cukup menjanjikan ya Pak? Cukup menjanjikan Pak, termasuk di bidang kerjaan Bapak juga menjanjikan Pak. Oh ya? Kalau misalnya kayak sertifikat atau apapun itu dicatatkan, jangan ngomongin NFT Pak, kita ngomongin blockchain, dicatat di blockchain, abadi Pak. Nggak bisa di ini ya. Bagaimana kalau itu ditransaksikan nanti umpamanya, diperjualbelikan? Kan gini Pak, kalau kita bisa menjual belikan itu kalau itu memang untuk dijual belikan. Kalau hanya dicatat, kan beda cerita Pak. Oh, oke. Ini beda cerita nih Pak. Ini luar biasa ya nih. Mungkin saya membutuhkan pemahaman ini nanti Pak Putu dalam acara nanti kalau Kongres Advokat Indonesia membuat pendidikan para advokat baru atau seminar, mungkin kita perlu kolaborasikan ini. Siap, skill yang saya anggap NFT ini sebenarnya kan skillnya itu pendidikannya itu dari yang daerah Renonena lah ya, ya kan, seputaran itu. Nah, terus bagaimana kita mensinergikan, mentransformasi ilmu ini kepada para lawyer baru atau lawyer yang sudah lama yang belum tahu. Mas seperti saya, jujur saya belum sangat paham. Saya bahasa tadi malam membaca skrip yang dipersiapkan oleh Bintang ya. Nah, ini sangat menarik ya, sangat menarik, dan saya bangga ada orang yang menginisiasi dan mau melakukan hal ini yang mungkin dari awal belum tentu berpikir profit semata. Tapi how to do something, how to save, kan gitu mungkin polanya. Saya sangat bangga Pak Putu. Semoga apa yang menjadi pekerjaan ini yang mungkin dianggap baru oleh publik kebanyakan bisa bertahan, continue atau sustainable lah istilahnya. Oke Pak Putu, saya sangat bangga karena waktu pula yang akan memisahkan, tapi saya akan menanyakan satu poin sebagai pertanyaan terakhir. Apa langkah ke depan yang harus dilakukan oleh peminat NFT di Bali ini? Seperti apa? Apakah seperti yang saya sampaikan tadi, lebih banyak diseminarkan, didiskusikan, atau FGD atau apa? Tepat sekali Pak, sebenarnya memang itu yang pertama. Karena kan NFT tidak hanya untuk karya seni. NFT kami membangun patung sekarang di Tiokumar dengan NFT juga. Yang mana itu? Kemarin Bapak Wali Kota sama kami memiliki program namanya The Blockchain Monument Pak. Jadi ini kami sekarang lagi proses perampungan RAB. Nah nanti untuk patung itu akan dikeroyok bareng-bareng dengan cara memiliki NFT-nya juga. Oh, berarti dari sana akan ada share-nya di sana ya? Ada, nanti ada catatan prasasti di sana untuk pembeli NFT pertama. Wih, gitu. Jadi kalau misalnya biasa ini. itu memang awalnya
susah Pak di awalnya, tapi saya berharap nanti dengan adanya sering edukasi, kita bareng-bareng membuka mata lah. Karena NFT tidak cuma terkesan, kalau masalah spekulasi itu kan berapa orang saja. Iya. Kita lihat dari sisi teknologinya yang Iya. bisa mengenabler banyak hal. Ya. Jadi nggak cuma wah ini untung rugi by the way gitu. Ijazah kita aja bisa menggunakan NFT kok. Jadi kita aman. Kalaupun Bapak nanti hire orang ijazahnya mungkin dari luar negeri, Bapak, kita kan susah mengkonfirmasi itu benar atau palsu. Ya. Nah dengan ada NFT kita bisa konfirmasi langsung secara online dan itu sudah pasti legal. Nah ini kan penting juga Pak. Terus penerapan teknologi blockchain ini kan bisa dibilang menuju ke revolusioner revolusi industri 5.0 di sebentar lagi kita, di mana larinya ke metaverse dan pasti ada blockchainnya. Karena metaverse tanpa Web3, tanpa desentralisasi, tanpa blockchain itu bukan metaverse Pak, itu kapitalisasi. Luar Agak beda. biasa Pak Ini. Putu. Jadi seperti itu. Saya bangga ada anak muda Bali mau berpikir seperti ini. Mungkin harapan saya karena waktu yang membatasi pertemuan kita pada hari ini bukan tertutup hanya hari ini saya akan mengundang NFT dalam suasana yang lain mungkin kalau sudah ada pengembangan baru dan lain sebagainya dan permintaan dari publik, Case Close akan mengundang Pak Putu lagi ya. Baik Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita diskusikan atau kita bicarakan pada hari ini mempunyai manfaat bagi publik, khususnya netizen Indonesia. Amin. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Om Santi, 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 Om.